Sebenarnya penggambaran surga dan neraka itu tidak boleh kita langsung sampai pada kesimpulan, oh ini tempat. Yeah. Maksudnya kita cuma semata-mata mendefinisikannya sebagai tempat. Ada tempat namanya surga, ada tempat namanya neraka. Kita nggak bisa cuma sampai pada definisi itu. Tempat yang disebut surga bersama dengan Tuhan, itu tempat di mana kita itu ada dalam keindahan, kebaikan, kekudusan. Sedangkan neraka itu adalah tempat di mana kita benar-benar terpisah jauh dari Tuhan. Ini bukan as simple as kayak Tuhan itu usir Adam. Tetapi Tuhan itu dengan Adam udah, oke, Adam, you mau pergi sendiri. You mau jadi tuan atas dirimu sendiri. You mau jadi bapak buat dirimu sendiri. Ya udah, tempatmu tidak lagi di Eden. Jadi di situ kita mendapatkan sebuah gambaran keterpisahan manusia. Shalom semua teman-teman Rumah Harmoni TV. Ya, hari ini akhirnya kita bisa syuting lagi nih ya setelah beberapa lama vakum. Nah, hari ini kita akan membahas isu yang paling deket nih ya tentang surga dan neraka. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu spesial nih, Ko Andre Tunggal. Salam buat teman-teman semua, buat pemirsa. Kayak pemirsa itu udah lama banget ya. Buat teman-teman viewer dari Rumah Harmoni TV, salam kenal ya. Iya. Nah, hari ini kita mau belajar nih teman-teman ya tentang surga dan neraka, karena mungkin kalau teman-teman belajar atau suka nonton YouTube pasti kan ada begitu banyak kebingungan dari mungkin kita sebut salah seorang hamba Tuhan yang sudah terkenal ya. Dan kemudian dia ada di podcast sebuah channel, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita kritisi ya. Mungkin kita kayak tinjau ulang lagi deh. Kita tinjau ulang lagi supaya memberikan keseimbangan begitu ya, supaya teman-teman juga bisa mengerti ya tentang surga dan neraka, tentunya versi firman Tuhan. Ya. Nah, gimana tuh Ko Andre tentang surga dan neraka menurut firman Tuhan sendiri, bagaimana Ko Andre? Jadi kalau bilang versi firman Tuhan ya, gue tertarik untuk sedikit bahas itu dulu karena masing-masing orang punya versinya masing-masing. Betul. Nah, pertanyaannya adalah versi mana yang benar, gitu kan ya? Atau semua versi itu benar semua? Iya. Kita kalau ngomong tentang masalah logis gak logis, nggak mungkin benar semua. Karena kalau benar semua, bakal tabrakan. Betul. Kalau gitu, sebenarnya cuma hanya ada satu surga, dan kalau kita mau pakai term neraka, maka cuma ada satu nerakanya gitu ya. Yang benar atau yang real, surga dan neraka yang bagaimana. Nah, kita sebagai orang Kristen kan ya kita percaya pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan kalau menurut gue sendiri, gue percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan bukan hanya sesederhana karena firman Tuhan itu yang mengatakan. Tetapi surga dan neraka itu adalah sesuatu yang logis. Sesuatu yang masuk akal menurut apa yang kita akhirnya mengenal atau kita kenal dari firman Tuhan. Gitulah kira-kira. Jadi kalau pertanyaannya surga dan neraka itu kayak gimana, kita mungkin perlu juga nih kita ngomongin mungkin apa yang teman-teman ngerti tentang surga dan neraka. Karena kan selama ini kita ada di dalam pemikiran surga dan neraka tuh. Ya kan? Bahkan mungkin kadang-kadang kekristenan kita dikasih goalnya atau tujuannya surga dan neraka. Itu dia. Nah, banyak orang akhirnya cuma jadi Kristen karena takut masuk neraka. Gue nggak pakai istilah pengen masuk surga ya. Karena menurut gue banyak orang nggak pengen masuk surga kok. Ini mungkin teman-teman langsung ke-trigger ya. Loh, kok bisa? Iya, seriusan. Gue sering men-challenge orang-orang kalau misalnya gue ngomongin soal keselamatan, gue sering men-challenge. Coba lu pikir deh. Keselamatan itu atau let's say surga tempatnya Tuhan, itu adalah tempat yang kayak gimana? Tempat yang lu bakal ngapain? Nah, biasanya kalau menurut pemikiran banyak orang gimana tuh kok? Orang surga tuh ngapain? Wah, kalau berdasarkan yang gue pelajari ya selama ini ya, bahkan menurut gue dalam sebuah pandangan gereja karismatik, kadang-kadang diajarkan tuh kita di surga ya pujian dan penyembahan. Pujian penyembahan. Itu udah
Dan Kayaknya dulu itu surga tuh ya. Iya, surga, pujian penyembahan. Lu bakal nyembah Tuhan. Iya, dan kadang-kadang gue pikir juga, aduh apa nggak capek ya kita pujian dan penyembahan Gak terus suka ya. tuh. Nah itu yang gue sering kali pertanyakan. Karena gini loh, gue pengen men-challenge pemikiran kita selama ini. Karena kadang-kadang kita tuh kayak telan aja tanpa kita pikirkan baik-baik. Bukan hanya karena ini benar atau enggak, tapi apakah I will buy this idea. Kayak kalau misalnya lu bayangin di sorga, terus kemudian lu akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Coba jujur-jujur aja deh, lu bakal enjoy nggak? Kecuali ya ada teman-teman yang rohani banget nih ya, gua mengantisipasi juga bahwa ada tuh yang memang senang memuji Tuhan, puji Tuhan ya, good for you. Betul. Tapi kebanyakan dari orang Kristen hari ini, kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi itu, lu sebenarnya mau masuk sorga atau lu sebenarnya karena nggak ada pilihan, lu nggak mau masuk neraka? Karena kita tuh memilih sorga bisa jadi bukan karena kita memang memilih sorga, tapi karena kita nggak mau dihukum di neraka aja. Nah makanya pertanyaan tentang ngapain di sorga itu penting. Ngapain di sorga itu adalah kalau menurut apa yang kita percaya, let's say untuk supaya argumen ini ya for the reason of this argument, kalau kita memuji Tuhan, lu enjoy nggak? Lu happy nggak? Lu akan menikmati nggak? Are you sure you akan benar-benar pilih memuji Tuhan di sorga? Mungkin kita kalau mau jujur, jawaban kita adalah, ya daripada gue dihukum neraka, Lebih baik gue ke sorga. oh iya, present worship ya. Gue takut. Dan biasanya bukan cuma hanya sekedar diajarkan itu. Kadang-kadang gue suka mendengar juga tuh ya para pengajar-pengajar present worship tuh. Kadang-kadang tuh begitu juga tuh. Jawabannya pokoknya kita di sorga pujian penyembahan. Jadi lu di bumi juga mesti latihan gitu kan. Nah, jadi for the sake of this argument ya, gue cuman mencoba mau mengkritisi dan mengajak kita sama-sama punya pemikiran yang sebenarnya menurut gue harus dinalar dengan benar dan harus dipilih dengan bertanggung jawab. Jangan lu memilih, banyak orang Kristen itu memilih untuk pengen masuk surga bukan karena sebenarnya mau cari surga. Karena takut dihukum di neraka aja. Makanya pilih surga. Dan itulah biasanya yang mengakibatkan orang-orang Kristen yang, sorry to say, som-som kuku. Akhirnya orang-orang Kristen yang cuman hanya karena ketakutan, gue ke gereja. Ketakutan, gue memilih untuk taat. Ketakutan, takut dihukum, takut. Pada akhirnya kita jatuh pada satu hubungan yang sifatnya transaksional sama Tuhan. Yang menurut gue itu nggak sehat. Itu nggak benar. Dan mungkin ini ya, pemikiran yang gue pahami, Ko Andre, bahwa Kristen itu bukan agama. Kristen itu gaya hidup, cara hidup. Ya kan Yesus nggak pernah datang ke dalam dunia ini kan untuk menyebarkan agama yang namanya Kristen. Seperti dalam kitab Kisah Para Rasul kan kata Kristen pertama kali itu kan bukan dalam bentuk agama. Nah cuman masalahnya mungkin beberapa di antara kita di kepala dan pemikiran kita sudah terkungkung dengan spirit agama ini. Betul. Dan ujung daripada agama selalu surga atau neraka gitu ya. Karena agama itu adalah mekanisme yang kalau gue berani bilang, diciptakan manusia. Mekanisme yang diciptakan manusia sebagai apa? Sebagai jalan keluar atas keputusasaan manusia atau atas sebuah permasalahan yang manusia nggak bisa pungkiri. Kita tuh sebenarnya bermasalah. Bermasalah dengan apa? Bermasalah dengan sikap hidup kita, dengan hati kita, dengan keberdosaan kita. Kita bermasalah dengan itu. Dan kita tuh menciptakan yang namanya mekanisme agama untuk membuat atau menghibur hati kita yang sebenarnya sedang khawatir, sedang tidak tahu mesti bagaimana, yang sedang putus asa. Makanya kita bikin yang namanya agama itu. Untuk apa? Membenarkan diri kita. Membenarkan bahwa kalau gue lakukan ini, gue selamat nih. Kalau gue bikin gini, gue selamat nih. Kalau bikin gini, gue nggak dihukum nih. Kalau bikin gini, gue nanti nggak masuk neraka nih. Tanpa sadar kita bikin agama. Dan gue percaya agama itu produknya manusia. Jadi singkat cerita, agama itu adalah usaha manusia yang berdosa untuk mencari Tuhan. Ya, nah, gua percaya bahwa ketika manusia berusaha untuk mencari Tuhan dengan kemampuannya sendiri, dia akan tidak sampai pada upaya atau hasil yang seharusnya, atau hasil yang sebenar-benarnya. Karena manusia itu terbatas, manusia itu sangat amat terbatas. Bahkan ketika kita tuh adalah manusia yang sangat sangat terdistorsi dalam banyak hal. Pikiran kita tidak bisa nyampe ke pengertian kita. Karena kan kita biasa kalau ngomong agama, agama itu berbuat baik. Padahal berbuat baik demi mendapat imbalan itu bukan perbuatan baik.
Nah, hari ini banyak orang berbuat baik demi masuk surga. Itu bukan baik sebenarnya. Kalau gue kasih istilah, satu kali gue ada kebetulan lagi di taksi, lagi sama supir taksi, terus kemudian dalam perjalanan tuh ke bandara, terus gue lihat, oh ada simbol agama tertentu di taksinya dia ya, di kaca spion itu. Terus gue iseng-iseng nanya, Bapak kalau begini, Bapak nggak sembayang gitu. Oh nggak bisa Pak, karena lagi sama sama nganter kan. Oh iya, terus gimana Pak biasanya kalau ajaran agama Bapak? Oh nanti dibayar, diutang. Utang mesti dibayar. Rapel. Nah, dirapel gitu. Oh iya. Terus gimana Pak abis berdoa? Rasanya gimana setelah sembahyang itu, rasanya bagaimana? Tenang atau enggak? Ya, moga-moga aja tenang katanya. Karena ya semoga diterima. Doanya semoga diterima, ibadahnya diterima. Oh, oke. Terus gue tanya sama dia, kalau begitu Bapak nggak merasa tenang ya? Dia agak bingung juga jawabnya ini, karena mungkin belum pernah ada orang nanya gitu ya. Kok doa ditanya tenang atau enggak kan gitu kan ya? Terus akhirnya dia bilang, ya saya merasa ya semoga aja, semoga bisa diterima gitu. Terus gue bilang, kalau di agama saya, di apa yang saya percayai, kalau berbuat baik Pak, berdoa sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk masuk surga itu sia-sia. Itu tidak akan bisa membuat kita masuk surga. Kaget dia. Loh kok bisa Pak? Gitu. Terus gue bilang, contoh aja nih Pak, saya baik sama Bapak. Saya nanyain kabar Bapak, saya chatting sama Bapak, saya telepon Bapak, saya bikin kopi sama Bapak, buat Bapak, semuanya. Tapi tujuan saya adalah, saya mau ambil rumah Bapak. Maksudnya saya mau ambil warisan Bapak, untuk dapetin warisan Bapak. Jadi saya berbuat baik kepada Bapak, karena saya punya maksud lain. Untuk kepentingan saya. Baik nggak saya Pak? Kaget dia. Bener juga ya. Iya juga. Jadi perbuatan baik itu pada motivasinya yang paling dasar, itu aja tidak akan mampu menyelamatkan kita kalau berbuat baik itu untuk kemudian lu mendapatkan keselamatan. That's why kenapa itu nyambung banget dengan kekristenan. Kekristenan mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita keselamatan itu oleh karena iman. Itu bukan karena lu berbuat baik, itu bukan karena lu usahain itu, tapi itu karena kasih karunia Allah. Betul. Wah, waktu gue ngomong gitu Bapak itu bingung. Pas gue udah sampai juga ke bandara. Ya gue bilang bahwa pada akhirnya Pak, jika memang kita mengusahakan sesuatu untuk berbuat untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan keselamatan, pada akhirnya memang tidak akan mampu. Itulah sebabnya kenapa Tuhan itu sadar betul bahwa kita itu tidak bisa menyelamatkan diri kita. Makanya dia menyelamatkan kita. Dia yang berinisiatif menyatakan kasihnya terlebih dahulu. Yang gue percayai, Tuhan datang jadi manusia. Mencari orang berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Asik. Ya itu, ya benar. Maksudnya bagaimana mungkin manusia yang tersesat bisa menemukan penyelamat. Iya kan? Seperti kecuali faktor untung-untungan. Untung-untungan yang adalah 0,0001%. Nggak sama seperti kayak kita baca berita deh. Ada orang yang tersesat di hutan. Kan nggak mungkin beritanya orang yang tersesat di hutan mencari tim SAR. Kan lucu itu ya kan. Yang ada tim SAR yang tidak tersesat, ya mencari yang tersesat. Gue suka. Ya, gitu dong. Gue suka. Betul. Ya. Nah, banyak orang juga gini kok Andre. Maksudnya mereka tidak bisa membedakan mana tujuan, mana akibat. Ya kan? Oke. Untuk apa kita menjadi Kristen? Kadang-kadang tujuannya surga tadi. Ya kan? Padahal kan tujuan Yesus datang ke dalam dunia kan supaya setiap kita Tuhan kembalikan kemuliaannya supaya kita bisa menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Itu tujuan. Dalam bahasa sederhananya kita, supaya kita diselamatkan. Supaya kita diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, semakin serupa dengan gambaran Tuhan, kan surga udah pasti buat kita. Nah, permasalahan kita itu adalah kita tuh kemudian mendangkalkan itu, mensimplifikasi itu pada istilah surga dan neraka. Kita mensimplifikasikannya. Padahal, once again, gue mesti disclaimer bahwa gue percaya akan kehidupan kekal. Gue percaya pada surga yang memang Alkitab katakan. Gue percaya
bahwa ada penghukuman kekal. Gue percaya pada istilah yang mungkin bisa dikatakan orang bilang neraka dan sebagainya. Semuanya itu gue tidak sangkali. Tapi gue punya pengertian yang gue pahami dari Alkitab, yang gue merasa seringkali orang Kristen nggak ngerti itu. Karena orang Kristen cuman menerima ide sorga dan neraka dan kadang-kadang tercampur baur sama pemahaman agama lain. Tercampur baur dengan pemahaman yang bukan Alkitab katakan. Contoh misalnya, ini contoh ya, neraka. Neraka itu misalnya tempat di mana iblis menghukum manusia. Coba deh, Alkitab ngomong apa? Neraka itu tempat iblis menghukum manusia nggak? Iya kan? Neraka itu siapa yang menguasai neraka? Banyak orang bilang yang menguasai neraka itu iblis. Kalau yang menguasai neraka adalah iblis, berarti iblis enjoy dong. Memang tempatnya di situ kan. Kalau iblis enjoy, berarti apakah neraka itu ada buat apa? Kan seenggaknya menurut pemahaman kita mungkin bisa pada jawaban yang sama, atau kita setuju bahwa neraka itu tempat penghukuman juga buat iblis kan? Lalu kok jadi iblis jadi raja neraka? Iya nggak? Tempat penghukuman buat iblis, kenapa iblis jadi raja neraka, dan iblis kenapa menghukum manusia? Bukankah yang dihukum di sana itu iblis? Tapi ada masalahnya, kita tentu pernah mendengarkan khotbah yang mengatakan bahwa di neraka itu ada orang yang suka bohong, lidahnya ditarik iblis, dipotong, jebret, lidahnya tumbuh lagi, dipotong lagi. Kita mendengar pengajaran yang mengatakan, oh ada orang tuh yang kemudian ini iblis tertawa-tawa. Loh itu bukan pandangan Kristen. Itu bukan pandangan Alkitab. Neraka itu tidak seperti itu. Tapi uniknya ada orang yang mengajarkan, bahkan di mimbar Kristen, dan kemudian kita telan mentah-mentah. Sayang sekali. Dan mungkin gini juga ya, Ko Andreas. Ini seingat aku ya, bahwa kadang-kadang ada begitu banyak, dalam tanda kutip, oknum pendeta gitu ya, mengajarkan tentang surga dan neraka. Itu bukan berdasarkan Alkitab, tapi berdasarkan pengalaman orang yang pernah turun naik surga. Ada kesaksian-kesaksian seperti itu. Dan orang yang turun naik surga itu adalah beneran naik turun surga atau enggak? Kita tanya. Itu patut kita pertanyakan. Betul. Bukannya kita mau gimana, enggak. Ya silakan. Dia mau bersaksi gimana, itu silakan, hak dia. Tapi kan kita kan tidak punya kewajiban untuk percaya 100% padanya. Kita harus mempertanyakan juga bahwa apa yang dia saksikan itu benar atau tidak. Yang kedua, meaning-nya benar atau tidak. Ya kan? Karena siapa yang bisa menjamin bahwa dia beneran turun ke dalam neraka, naik ke sorga, siapa yang bisa jamin itu? Jangan-jangan dia lagi, maaf ya, mimpi-mimpi. Betul. Bisa nggak? Bisa. Dia lagi mimpi, atau dia lagi berhalusinasi. Bukan lagi ngobat ya, bukan. Tapi bisa aja dalam satu situasi tertentu, bisa jadi dia lagi berhalusinasi. Betul. Nah, dia berhalusinasi berdasarkan apa? Berdasarkan foreknowledge. Foreknowledge dia tentang sesuatu itu. Dan foreknowledge dia dari mana? Bisa jadi dari cerita bapak mak dia, dari engkong dia, dari kakek dia, nenek dia, yang tercampur dengan pandangan dunia. Pandangan misalnya dalam kepercayaan-kepercayaan lokal, ya, yang kita mungkin hari ini kenal as simple as misalnya Buddhisme, gitu kan? Meskipun sebenarnya itu punya ajarannya sendiri, gitu kan ya. Tapi kecampur-campur deh, banyak yang kecampur-campur begitu. Jadi alam maut, alam baka, tempat iblis kemudian bersukacita menyiksa manusia, terus kita terima lagi. Ya itu salah satu kelemahan nih, Ko Andre, bahwa ada kalanya orang membangun fondasi pengajarannya berdasarkan pengalaman itu tuh. Iya. Nah itu sekali lagi, maksudnya itu pilihan. Dan kita seharusnya mengajarkan jemaat untuk coba aware dengan ini. Dan sebagai jemaat itu memilih apa yang seharusnya bukan apa yang dikasih ke lu telan aja. Harusnya coba dipikirkan, coba diteliti, dikaji ulang, apakah dengan firman Tuhan inline. Kalau nggak inline, you have to be aware ya, harus
hati-hati dengan pengajaran-pengajaran kayak gitu. Seperti firman Tuhan berkata ya, jangan biarkan dirimu disesatkan oleh siapapun juga. Asik. Gitu. Ujilah segala sesuatu. Ujilah roh yang ada. Okay. Tapi anyway, ngomong tentang surga dan neraka itu adalah konsep yang tadi kan kalau kita ngomong dari awal itu, gue pengen mencoba men-challenge bahwa seringkali jangan sampai pemikiran kita surga dan neraka itu tercampur baur dengan agama lain, tercampur dengan pemahaman lain. Jangan sampai pemikiran kita surga itu adalah tempat kita tuh bersenang-senang, memuaskan hawa nafsu. Jangan sampai loh. Karena bagaimana cerita, surga itu tempat memuaskan hawa nafsu. Tempat memuaskan diri untuk kayak kita bilang, ada misalnya pengajaran yang beredar, wah di surga kita tahan-tahan, di dunia kita tahan-tahan supaya di surga kita lampiasin. Be aware. Ya. Bagaimana mungkin lu ada di sorga, tempat di mana lu melampiaskan hawa nafsu? Bagaimana itu ceritanya? Nah, jadi kita sendiri sebenarnya secara pribadi itu jauh dalam hati nurani kita paling dalam. Kita tuh ngerti bahwa tempat yang disebut sorga bersama dengan Tuhan itu tempat di mana kita itu ada dalam keindahan, kebaikan, kekudusan. Sedangkan neraka itu adalah tempat di mana kita benar-benar terpisah jauh dari Tuhan. Terpisah di dalam kejahatan, terpisah di dalam kebebalan, terpisah dalam keburukan gitu ya, dan benar-benar itu jauh dari Tuhan aja. Ada jarak yang tidak terseberangi. Itu seperti yang Tuhan Yesus pakai perumpamaan ya antara Lazarus yang duduk di pangkuan Abraham dengan orang kaya yang Abraham bilang, sorry, ini jaraknya kejauhan gitu. Maksudnya betul-betul ada sebuah pemisah yang clear antara orang yang dekat dengan Tuhan dengan orang yang jauh dari Tuhan. Dan itu esensi surga dan neraka sebenarnya. Nah, kalau kita baca dengan Alkitab dengan lebih jelas bahwa sebenarnya penggambaran surga dan neraka itu tidak boleh kita langsung sampai pada kesimpulan, oh ini tempat. Maksudnya kita cuma semata-mata mendefinisikannya sebagai tempat. Ada tempat namanya surga, ada tempat namanya neraka. Kita nggak bisa cuma sampai pada definisi itu. Definisinya itu bukan hanya soal masalah tempat, tapi ini adalah soal masalah keadaan. Di mana waktu lu mati, kita semua itu ada dalam damai sejahtera yang kekal, sukacita kekal, atau kita ada dalam penderitaan kekal. Ada dalam penyesalan kekal. Itu esensinya. Loh. Dan bersama dengan siapa? Nah, itu esensinya. Nah, tentu ujungnya semua akan bersama dengan siapa. Dan sebenarnya kalau gua baca Alkitab, gua akan menemukan bahwa wow, sebenarnya keselamatan itu sedang berbicara tentang Anda itu siapa. Coba perhatikan deh. Waktu Yesus berkonfrontasi dengan ahli Taurat dan orang Farisi, kita bisa baca di Yohanes, Yesus bilang begini, kebenaran itu akan membebaskan engkau. Lalu ahli Taurat dan orang Farisi itu protes sama Yesus. Mereka bilang gini, kami tidak pernah diperbudak siapapun nih. Kami ini keturunan Abraham. Kami ini umat Allah. Dengan kata lain mereka mau bilang, kami nggak butuh diselamatin. Karena kami sudah selamat. Jadi definisi keselamatan sebenarnya bagi orang Yahudi itu sangat jauh berbeda dengan kita. Definisi mereka adalah mereka udah selamat. Kenapa? Keturunan Abraham. Itu orang Yahudi. Jadi mereka berbuat baik dan sebagainya untuk apa? Karena ini identitas keagamaan mereka. Bukan karena mereka takut masuk neraka. Mereka itu selamat. Dari sononya selamat. Dari lahir selamat. Kenapa? Keturunan Abraham. Tanda selamatnya apa? Sunat. Tanda bahwa mereka umat Allah. Jadi keselamatan sebenarnya dalam definisi pada waktu itu, gua ngomong dulu pada waktu itu ya, adalah menjadi umat Allah. Makanya kalau kita perhatikan definisi-definisi Lukas 15 misalnya tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Itu apa? Bersama tuannya. Bersama sang gembala, bersama sang pemilik dirham, bersama sang Bapa. Jadi definisi keselamatan itu adalah kamu bersama Bapa. Definisi kematian adalah kamu tidak terbuang bersama dari Bapa. Makanya gue pernah dengar tuh ada satu teolog dari luar tuh ya. Dia sampai berani ngomong begini. Saya rela masuk neraka. Asal Yesus ada di sana. Berarti bukan masalah tempatnya. Bersama dengan siapanya. Itu paling penting. Dan itu inline sebenarnya dari kalau kita lihat tuh kejadian. Dari kejadian, manusia diciptakan, and so on. Kalau kita baca itu narasi, sebenarnya kan itu manusia itu hadir sebagai selem atau representasinya Tuhan.
Dan dia itu hadir sebagai co-deputy tuh, sebagai rekan sekerjanya Allah. Kita tuh diciptakan tuh sebenarnya sebagai representasinya Tuhan, rekan sekerja Allah. Dan kita tuh diciptakan dengan that kind of purpose. Purpose-nya tuh itu. Purpose-nya tuh adalah kita bekerja bersama-sama dengan Allah, mengemban tugasnya Allah, amanatnya Dia, dan untuk supaya kita tuh mengelola alam semesta. Tapi kita tahu bahwa Kejadian pasal 3, manusia memberontak. Long story short, mereka diambil buah. Yang sebenarnya kalau kita mau bahas lebih dalam, ini menarik banget. Bahwa dia itu ingin mengatakan seakan-akan, well, Tuhan yang bilang ini semua baik, buah ini jelek, tapi buat gua, buah ini baik. Makanya gua makan. Dengan kata lain, dia menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Dia menjadikan keinginannya, hawa nafsunya dia sebagai pandu, sebagai patokan, sebagai standar buat dia. Dan dengan cara demikian, sebenarnya dia memisahkan diri dari Allah. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya manusia sudah terbuang. Dan waktu ceritanya, manusia tidak lagi di Eden, atau dia keluar dari Eden. Itu sebenarnya bukan karena Tuhan itu insecure. Bukan karena Tuhan itu seakan-akan upset sebagai kakek-kakek tantrum yang kemudian bete gara-gara lu kagak patuh sama gua. Enggak. Tapi itu gambaran dari Sang Bapa. Di perumpamaan anak yang hilang, yang membiarkan anak bungsunya pergi. Karena anak bungsu bilang begini, aku minta hartaku, karena aku mau ikut mauku. Happy-happy di luar sana. Itu gambaran Adam sebenarnya. Gambaran Adam yang apa? Yang pergi keluar meninggalkan Eden. Sehingga gue akan kalau kita lihat secara teologis, maka kita akan mengerti bahwa ini bukan as simple as kayak Tuhan itu usir Adam. Tetapi Tuhan itu dengan Adam udah, oke, Adam, you mau pergi sendiri. You mau jadi tuan atas dirimu sendiri. You mau jadi bapak buat dirimu sendiri. Ya udah, tempatmu tidak lagi di Eden. Jadi di situ kita mendapatkan sebuah gambaran keterpisahan manusia. Itu kejatuhan manusia dalam dosa. Keterpisahan dari Tuhan kan. Dan itu adalah narasi kematian. Karena Tuhan bilang, waktu kamu makan, kamu mati. Mati itu apa? Kamu terpisah dari aku. Kamu jauh dari aku. Ya itu sebabnya manusia nggak akan pernah bisa kembali kepada Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Yes. Gitu. Yes. Makanya kan Tuhan inisiatifnya selalu apa? Inisiatifnya itu kurban. Sebagai pengganti kematian. Darah itu dalam budaya orang Yahudi itu adalah sesuatu yang mengandung kehidupan. Ya firman Tuhan sendiri kan bilang, kenapa darah? Karena darah itu ada kehidupan. Jadi ibarat dosa itu ibarat kayak noda. Noda itu ditutup sama darah. Itu namanya kafar. Kafar. Makanya kita tahu dalam budaya orang Yahudi ada namanya Yom Kippur. Hari raya pendamaian. Hari raya di mana manusia berdamai dengan Allah. Melalui apa? Pencurahan darah. Melalui yang namanya kesalahan kita ditutup. Adam dan Hawa telanjang. Tuhan tutup. Ya kan? Korban. Tuhan cover. Tuhan tutup itu. Nah, itu cara kita memahaminya tuh. Darah Yesus itu adalah yang mendamaikan kita dengan Allah. Sang anak domba menutup dosa kita, atau dalam pakai istilah menghapus, ya boleh. Menghapus dosa, menutup dosa kita, mengcover kita, sehingga kita apa? Kita tuh bisa datang kepada Bapa. Makanya waktu Yesus mati, apa yang terjadi? Tirai terbelah. Itu gambaran teologis bahwa tidak ada lagi pemisah antara Bapa dan kita. Karena Yesus telah mendamaikan kita dengan Dia. Sebenarnya tirai bait suci itu sebagai sebuah tanda juga bahwa era agama sudah berakhir. Wih, asik.